Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 596. Kenshin yang memegang karung, memasukkan rongsokan plastik ke dalamnya. Dilihat oleh Sarah dan teman-temannya. Sarah pun mengira pemuda tamu bapaknya adalah pekerja pemulung seperti orang tuanya. Kenshin pun menata rongsokan itu sambil berdiri. Tak ada yang tahu tentang Kenshin siapa. Kemudian pacarnya Sarah yang bernama Roni berkata, "Oh ya Bapak, apa tidak menyesal nantinya? Kita di sini mau benar-benar ingin membeli. Dengan harga yang mahal sekali. Tak akan ada orang lain yang menawar tanahnya Bapak dengan harga segitu." Rupanya teman-temannya Roni yang pengusaha semua itu sudah mengincar tanah bapaknya Sarah, yang seluas 3 hektar ada di desa. Tanah sawah yang masih kosong itu nanti akan dibagi-bagi oleh mereka, akan dijadikan tempat usaha. Karena desa itu nantinya akan ramai sekali. Karena ada pembangunan supermarket yang megah. Mereka orang-orang yang berpendidikan ingin mencoba membodohi Pak Darmin, membeli tanahnya dengan harga semurah-murahnya. Tapi Pak Darmin tak mau melepaskannya. Hingga anaknya Sarah terus memaksa. "Bapak ini gimana sih Pak? Sudah ada yang mau beli tapi tak dijual." Sarah pun terlihat marah. Bahkan juga merayu ibunya agar membujuk bapaknya. Ibunya pun juga tak bersedia. Sarah pun makin marah, hingga berkata tak sopan pada orang tuanya. Melihat dan mendengar itu, Kenshin yang berdiri sedang memasukkan rongsokan tak tahan langsung ikut bicara. Kenshin berkata menasehati Sarah. Kenshin itu bilang, "Mbak nggak boleh bicara seperti itu pada bapak dan ibunya. Itu dilarang sekali Mbak. Karena tidak pantas dan tak sopan." Mbaknya cepat minta maaf. Sarah pun mendengarnya. Begitu pula dengan teman-temannya, yang mereka pengusaha semua. Sarah langsung menjawabnya, "Helu siapa lu ikut campur bicara urusan gua? Ini masalah keluarga tahu. Lu jangan ikut campur. Orang susah saja mau ikut-ikutan. Lebih baik lu memulung sana. Ganggu saja ini urusan yang penting." Sarah memandang Kenshin dengan tajam, seolah tak terima mendapat nasihat. Pak Darmin bapaknya itu menegurnya. "Sarah, kamu jangan mengusir tamu bapak ini. Mas Kenshin ini sudah baik menolong bapak yang sudah tua ini. Tak ada selama ini pemuda yang mendorong gerobak sampah bapak. Kecuali hari ini Mas Kenshin ini, yang mendorong dari perumahan sampai ke sini. Kamu jangan mengusir orang yang baik, yang menasehati kamu. Kamu sudah salah tapi tak mau disalahkan." Sarah pun tetap membantah bapaknya. "Bapak ini gimana ya? Sarah ini kan anak kandung bapak sendiri. Kok malah membela pemuda ini? Pemuda pemulung rongsokan saja dibela. Bapak itu yang salah bukan Sarah." Pak Darmin pun berkata, istighfar nak, kamu jangan menghina orang terus-terusan. Bapak dan ibu tak pernah mengajari seperti itu." Sarah pun menjawabnya, "Istighfar apanya Pak? Sarah minta tanah itu dijual saja tapi tidak dituruti. Pacar Sarah dan teman-teman ini mau membeli Pak, bukan merampok. Apa susahnya tinggal memberikan saja." Melihat anaknya Sarah yang tak sadar juga, Pak Darmin sampai berkata, "Daripada dijual ke teman-temanmu itu, lebih baik Bapak berikan tanah itu ke Mas Kenshin ini. Lebih berkah nantinya, karena dia orang baik." Jreng-jreng. Terkaget semua. Tersentak Sarah mendengarnya. Pacarnya pun sama. Kenshin pun demikian. Yang terkejut jadinya. Sarah langsung bicara, "Apa-apa saya nggak salah dengar. Tanah itu mau diberikan ke pemulung ini. Apa Sarah nggak salah mendengarnya? Anak kandung sendiri tak diberi. Malah pemuda miskin ini yang akan dikasih. Bapak bisa saya tuntut ke pengadilan. Karena menyalahgunakan hak waris anaknya." Sarah pun langsung berkata ke Kenshin, sambil melemparkan uang recehan. Melempar uang itu ke arah Kenshin. Sarah pun berkata, "Helu cowok pemulung rongsokan. Cepat lu tinggalkan rumah ini. Di sini lu hanya mengganggu saja. Ini uang jajan untukmu." Sarah melempar lagi uang kertas ke Kenshin. Kenshin itu dihina dan direndahkan. Kenshin pun menjawabnya, "Mbak, saya juga tak mau menerima tanah pemberian bapaknya. Saya pun juga tak membutuhkan uang Mbaknya. Dan saya bukan kerja pemulung rongsokan. Tapi saya kerja cleaning service Mbak." Sarah langsung memotong pembicaraan Kenshin. Sarah itu berkata, "Ih dasar kamu blow on ya. Memang bedanya apa pemulung sampah sama cleaning service? Itu kagak ada bedanya tahu. Sama-sama lu orang tak punya." Roni pacarnya pun ikut bicara.
Lebih baik kamu boy tinggalkan tempat ini. Kerja sana cari sampah di perumahan. Daripada nyesekin mata, lu cleaning service saja pakai disebutin. Itu kerja rendahan tolol. Jangan sebutin itu ke kita-kita. Kita ini bos perusahaan, bukan pegawai kantor biasa. Ngapain lu pamer kerja rendahan kayak begitu? Pacarnya Sarah ikut marah. Dirinya juga tak terima. Karena Kenshin ikut campur juga. Pakai menasehati Sarah. Kenshin yang dibilang begitu. Kenshin pun tersenyum saja. Dan Kenshin menjawabnya, "Oh ya Mbak dan Masnya sekalian. Saya tidak mau ikut campur. Tapi karena ini di depan saya. Dan Mbaknya bersikap tak sopan pada orang tuanya sendiri. Saya pun harus menasehati. Bukan berarti itu ikut campur. Tapi yang salah harus diluruskan. Dan saya memang kerja cleaning service. Bukan bermaksud untuk pamer segala. Tapi ingin menjelaskan. Meski saya juga punya perusahaan. Saya masih segan dengan yang namanya orang tua. Tak peduli itu seorang pegawai sekalipun. Atau juga bawahan. Apalagi kalau bicara sama orang tua sendiri. Kita semestinya harus menghormati. Bukan membentak-bentak seperti mbaknya." Kenshin to the point sekali menjelaskan siapa dirinya. Tapi bagi Sarah dan teman-temannya, hal itu membuat tertawa bagi mereka. Sarah pun berkata, "Apa-apa kita nggak salah dengar ini. Lu bilang sendiri kerjamu cleaning service. Tapi sekarang lu bicara punya perusahaan dan pegawai bawahan. Apa lu lagi tidur dan bermimpi? Apa lu lagi mengigo di siang bolong begini? Kalau bicara dipikir dengan otak yang waras. Siapa yang memangnya percaya dengan kata-katamu itu? Penampilan aja kayak begini. Mengaku punya perusahaan. Apa itu perusahaan rongsokan maksudnya?" Sarah pun tertawa. Begitu pula dengan teman-temannya. Pacarnya Roni pun berkata, "Kalau menghayal jangan ketinggian boy. Lu ingin mencontoh kita rupanya. Pakaian aja kayak begitu. Mana mungkin orang yang punya perusahaan memasukkan sampah rongsokan." Hahaha. Roni tertawa, meremehkan Kenshin dengan bicaranya. Pak Darmin pun berkata, "Sudah-sudah Sarah. Jangan menghina Mas Kenshin ini. Kalau kamu nggak suka, lebih baik kamu yang tinggalkan rumah bapak ini." Sarah pun tak terima. Diusir bapaknya sendiri. Sarah kemudian berkata, "Kalau gitu Pak besok Sarah ke sini lagi. Sarah akan membawa polisi." Sarah menakut-nakuti bapaknya. Benar-benar anak tak tahu diri. Sarah belum sadar juga. Pakai mengancam pula. Akan melaporkan orang tuanya. Dengan tuduhan menggadaikan surat mobilnya. Kenshin pun berkata, "Bamba jadi anak kok gitu sekali. Bicara tak sopan pada orang tua sendiri. Memangnya demi uang berapa? Sampai mbaknya tega sekali." Sarah malah bicara ke Kenshin. "Bacot aja lu pemulung. Lu juga akan aku laporkan. Karena menipu tanah bapak di desa. Aku yang anak sendiri malah tak diberi warisan. Malah lu yang dijanjikan. Jadi lu tunggu saja. Pemulung kayak lu tak akan bisa lepas dari penjara. Gua akan carikan kesalahanmu." Sarah benar-benar buta mata hatinya. Benci-bencinya ke pria yang baru dilihatnya. Sementara itu si Iwan dan Pak Andi merasa janggal sekali. Karena setengah jam lebih, Kenshin belum kembali. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.